Biasanya, lo pasti kenal sama satu orang yang gak tahu kenapa cepet banget akrab sama orang. Kayak tiap belokan itu ada aja gitu yang bisa dia ajak bercanda. Dan ada juga yang kayak lo, yang lo pikir beda 180 derajat. Dan akibatnya lo mungkin jadi merasa kesepian, kayak nggak punya temen. Dan merasa nggak diterima juga mungkin. Lo mikir, kenapa ya gue susah banget untuk cepet deket aja atau akrab aja sama teman sendiri bahkan. Nah, kalau misalnya lo sulit buat akrab dengan teman-teman lo, maka lo ada di video yang tepat. Di video ini gue akan ngebahas soal pentingnya cepet deket atau akrab sama teman atau orang lain dan gimana caranya supaya lo bisa melakukan hal tersebut. Dan kalau misalnya lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. As usual. Oke, sebelum kita mulai, kita harus ngomongin dulu maksud dari deket dan akrab ini sebenarnya gimana. Nih, kalau misalnya lo lihat di budaya zaman sekarang, nggak tahu di film, nggak tahu di buku, nggak tahu kebiasaan orang-orang di sekitar lo, ada aja beberapa ciri yang biasanya ditampilkan. Yang dibilang orang, ini hubungannya itu udah deket dan akrab. Ya bisa jadi teman dekat harus rela berkorban demi temennya, harus selalu bisa ditelepon tengah malam. Harus rela juga dengerin curhatan temennya tanpa sedikit pun merasa nggak nyaman. Well, apa bener? Gua sendiri sebenarnya nggak sependapat. Itu tuh temen, bukan sekretaris pribadi lo. Makna teman yang deket dan akrab itu nggak se-ekstrim itu sebenarnya. Justru yang paling penting dalam hubungan kedekatan lo sama teman itu intimacy atau keintiman. Maksudnya bukan seks, tapi seberapa terkoneksinya kalian. Gue suka pusing ngejelasin keintiman kalau di bahasa Indonesia itu kayak gimana. Pokoknya, jadi lo bisa jadi diri sendiri di depan temen lo dan merasa dimengerti oleh temen lo. Itu yang gue maksud dengan intimacy. Begitupun juga temen lo, dia juga merasakan hal yang sama. Lo nggak bisa deket kalau misalnya lo belum ngerti sama temen lo itu kayak gimana, dan juga sebaliknya. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah yang sama pentingnya juga resiprokasi atau hubungan timbal balik. Maksudnya lo memberi, tapi juga diberi. Hubungannya jadinya nggak sepihak. Resiprokal ini juga bagusnya dilakukan tanpa ekspektasi, tanpa ngerasa pamrih gitu, simpelnya. Kalau misalnya gue ngasih lo, gue nggak harus berpikir bahwa lo juga harus ngasih gue sesuatu. Yang bagus adalah emang dari kedua belah pihak. Lo dan teman lo itu sama-sama berinisiatif untuk memberi. Ketika dua hal ini udah ada di dalam hubungan lo dan teman, pasti akan jadi lebih cepat dekatnya. Karena hubungannya udah seimbang dan lo emang udah saling mengerti. Tapi mungkin sekarang lo mikir, emangnya gue perlu teman dekat? Gue biasanya main game dari pagi sampai malam, biasa aja rasanya. Kenapa ini jadi penting? Nah, oke nih, gue jawab nih kalau kayak gitu. Ada 3 poin penting. Yang pertama, pertemanan yang berarti itu bisa membuat lo merasa aman ketika lo lagi stres atau down. Ini agak mengerikan, tapi ketika lo lagi stres, lagi down, atau ngerasa nggak ada siapa-siapa yang bisa bantu lo akan jadi jauh lebih gampang jatuh ke lubang depresi. Se-ekstrim introvert apapun lo, se-nerdy apapun lo, se-gamer apapun lo nggak bisa memungkiri bahwa lo butuh interaksi sosial. Lo butuh merasa terhubung sama orang-orang. 1% udah sering banget pokoknya. Bahas kenapa lo ini seperti itu. Ya lo emang didesain seperti itu, mau gimana lagi, lo emang butuh. Jadi might as well be better at it. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa membangun hubungan pertemanan yang berarti pastinya. Kalau misalnya lo nggak bisa akrab, hubungan lo jadi monoton dan ya udah gitu-gitu aja. Dan hubungan yang kayak gitu nggak akan bisa long lasting, nggak akan juga bener-bener ada artinya buat lo. Lo temenan sama dia tapi nggak tahu dia sukanya apa aja, nggak tahu siapa aja orang yang ada di hidup dia, dan sebaliknya dia juga nggak tahu tentang hal-hal penting soal lo. Beda gitu kalau misalnya lo bisa deket dan akrab dengan cepat. Lo bisa jadi lebih saling kenal satu sama lain secara mendalam, sehingga hubungan lo jadinya lebih berarti. Terus yang ketiga, untuk safe space lo, teman dekat itu safe space lo. Mungkin lo gitu ya, kalau misalnya di luar, di tempat kerja mungkin lo selalu dituntut buat jaga image, bersikap profesional. Tapi ketika sama teman yang udah deket, yang udah akrab, lo bisa bercanda dengan selera humor lo yang mungkin orang lain nggak ngerti atau mungkin agak tabu orang lain gitu.
Kan enak, lo bisa ngegunain joke yang mungkin memang bagi orang luar sana unacceptable bisa jadi. Mungkin dark jokes atau yang agak jorok-jorok, kayak gitu kan nggak apa-apa sebenarnya. Cuman emang harus dilakukan ke orang yang tepat. Nah, teman deket itu bisa jadi orang yang tepat itu. Jadi oke, pokoknya emang punya teman deket itu penting banget. Gua sendiri emang encourage banget buat lo untuk punya seenggaknya satu teman deket. Tapi di sisi lain, lo juga harus ini sebelum gua kasih tahu tipsnya. Lo nggak bisa cocok sama semua orang. Lo nggak bisa jadi the best friend untuk semua orang. Akan ada orang-orang yang jauh lebih gampang cocok sama lo, tapi ada juga orang yang akan susah aja jadi cocok sama lo. Jadi, walaupun lo harus punya, tapi yang nggak boleh lo lakukan adalah lo nggak boleh maksa. Jangan maksa buat deket sama semua orang. Tapi seenggaknya, lo harus berinisiatif nyoba untuk mendekatkan diri ke orang lain. Terus muncul deh pertanyaan selanjutnya. Gimana caranya biar lo bisa cepet deket dan akrab sama teman-teman lo? Sebelum gue kasih tahu caranya, gue mau ngasih informasi dulu kalau misalnya 1% bisa bantu kalian untuk mengatasi masalah yang udah gue jelasin tadi. 1% punya program mentoring dengan mentor-mentor profesional yang siap buat membantu. Mentoring 1% sendiri adalah program konsultasi online one-on-one bersama mentor 1%. Gunanya untuk menaklukkan kecemasan, ketakutan, serta menemukan langkah hidup lo selanjutnya. Juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya agak sulit untuk diselesaikan sendiri. Udah ada 10.000 orang dari 15 negara yang telah terbantu sama mentoring 1%. Iya, jadi ini nggak cuma ada di Indonesia doang. Bisa banget masalah hubungan pertemanan lo itu diceritain di mentor. Cara daftarnya gampang banget, lo tinggal klik link yang ada di description box atau di comment section video ini. Ada beberapa paket yang ditawarkan. Buat informasi lebih lanjut, lo bisa cek di link yang tadi udah gue bilang. Lo bisa melakukan pembayaran dengan berbagai metode yang mudah juga buat lo. Bisa via transfer bank, Alfamart, GoPay atau OVO, dan bahkan buat lo yang nggak punya uang sekarang, lo masih bisa pakai Pay Later. Pokoknya kita memudahkan keseluruhan pendaftaran buat lo semua. Dan kalau misalnya lo lihat link di bawah, kita lagi ada promo spesial khusus di mana ada potongan harga di paket Super Plus. Lo cek aja di linknya di bawah, pokoknya don't miss it. Jadi gimana nih caranya biar lo bisa cepet dekat dan akrab sama temen lo? Yang pertama, lo harus berani mengekspresikan diri. Kalau misalnya lo malu-malu, lo canggung gitu ya, lo malah jadi cenderung kurang menarik gitu. Dan ketika lo kurang menarik, ya udah lo cuman angin lewat yang kayaknya nggak layak untuk diberikan attention. Dan berperilaku sok-sok misterius, diem di pojokan, terus apa kayak gitu, nggak akan bikin orang penasaran. Yang ada, mereka lupa sama lo. Lo harus berani menceritakan soal pikiran dan perasaan lo sama orang lain. Itu cara lo untuk jadi autentik dan jadinya relatable sama banyak orang. Yang kedua, berbagi cerita dan pengalaman-pengalaman. Jangan nunggu lawan bicara lo buat mengekspresikan diri. Mulai duluan. Be autentik dan terbuka gitu pokoknya. Tapi ya jangan terlalu intens juga. Emang pasti ada batasannya. Mereka akan kaget juga kalau misalnya lo langsung share sesuatu yang sifatnya personal banget. Kayak misalnya, setahu gue banyak dari subscriber 1%, orang-orang yang ikut mentoring juga yang punya masalah keluarga. Yang kalau menurut gue cukup pelik. Emang masalah keluarga sendiri bukan sebuah hal yang jarang gitu sebenarnya. Cuman emang itu hal yang personal. Dan kalau misalnya lo datang ke teman yang lo baru kenal 2 jam, 3 jam, terus lo langsung ngomongin soal masalah keluarga lo, wow, not so fast. Jadi, startlah dari hal-hal yang kecil. Minta sarannya mereka gitu. Ini akan membuat mereka sadar bahwa lo pengen mereka itu terlibat di dalam hidup lo. Dan ini penting banget. Jangan lupa juga untuk menerapkan hubungan yang dua pihak. Tadi misalnya lo cerita, lo berharap lo didengarkan, lo berharap lo dikasih saran. Ketika mereka cerita, dan kalau misalnya lo udah berani cerita, there's a big chance bahwa dalam waktu dekat mereka juga akan berani cerita ke lo. Lo juga harus mendengarkan dengan baik, memperhatikan, dan kalau misalnya mereka minta saran, kasih saran. Remember, kasih saran itu cuman kalau misalnya diminta. Itu yang kedua. Yang ketiga, cari hal yang sama di antara kalian. Ini perdebatan sepanjang masa nih sebenarnya. Apa orang akan lebih gampang kalau punya banyak kesamaan atau ketika mereka saling melengkapi? Jawabannya, kalau banyak kesamaan.
Lo akan lebih nyambung kalau ngobrol, lo bisa relate to each other dengan jauh lebih mudah kalau misalnya lo punya banyak kesamaan. Dan enaknya, kesamaan itu bisa dicari. Jadi ketika lo emang mau making new friends, coba lo teliti percakapan kalian dan point out kesamaan antara kalian berdua. Biasanya orang akan jauh lebih terbuka dan kalian jadi ada sesuatu juga buat diobrolin. Let's say misalnya lo lagi di kereta, terus ada orang sebelah lo. Karena lo baru nonton video ini nih, lo jadi pengen aja ngajak ngobrol dia. Terus lo coba tuh. Dan ternyata lo figure out bahwa dia turun di stasiun yang sama lo. Lo bisa bilang, lah, gue juga turun di situ, men. Wah, kalau misalnya jam segini penuh banget nih biasanya. Lo sendiri ngantor di daerah mana? Sih, smooth. Dan lebih gampang juga buat nyari bahan obrolan setelah itu. Keempat, inget-inget apa yang mereka suka. Mungkin buat cowok-cowok ini akan kedengeran agak cheesy dan aneh, tapi ini penting. Jadi emang bagusnya lo mengingat karakteristik-karakteristik dari orang-orang yang lo hadepin. Terutama adalah hal-hal yang mereka suka. Mereka suka diperlakukan seperti apa, mereka suka rasa apa, mereka suka binatang apa, kayak gitu sebenarnya cukup penting untuk lo ingat. Dan bagusnya lagi kalau misalnya lo bisa menunjukkan bahwa lo inget dengan cara-cara yang simple, autentik, dan gak cheesy. Dengan melakukan ini, mereka akan merasa bahwa lo itu menghargai mereka as a human. Misalnya nih, lo nemu posan film series kesukaannya mereka gitu. Lo kirim aja lewat medsos. Semua orang pasti senang kalau misalnya ada orang yang inget detail-detail kecil tentang diri mereka. Bahkan ini bisa sesimpel lo saling kirim meme gitu misalnya, meme yang kalian suka atau inside jokes-nya kalian kirimin meme-nya. Ini akan membuat kalian jadi lebih dekat. Terutama kalau misalnya ternyata kalian suka jenis meme yang sama. Misalnya kan enak tuh. Nah, yang kelima. Ini basics tapi ini penting banget. Tease them. Ini biasanya lo pasti sadar. Perbedaan orang yang benar-benar dekat sama enggak. Biasanya yang paling kelihatan, temen yang deket itu enggak ragu untuk mengejek satu sama lain. Dan iya, ini ngaruh. Kenapa? Karena mengejek satu sama lain itu meruntuhkan dinding defensif satu sama lain. Dan juga merupakan simbol kepercayaan. Intinya, orang-orang yang bisa saling ejek sambil ngakak di jalan itu atau di kelas sebelah itu, mereka itu cukup percaya dan cukup nyaman sama satu sama lain sampai bisa jadi kayak gitu. Dan itu bisa di-reverse. Dengan lo mungkin mulai, ya jangan yang kasar-kasar ya, tapi ya tease them a little, kayak gitu, itu akan meruntuhkan sedikit dinding defensif di antara kalian berdua. Dan yes, ini mungkin bukan hal yang lo bisa lakuin kalau misalnya lo baru kenal 1 atau 2 jam gitu. Tapi kalau misalnya lo mau ngerasa lebih akrab sama orang yang misalnya udah sekelas sama lo 1 atau 2 semester tapi masih rada-rada canggung gitu, sedikit ejekan berkualitas kalau gue bilangnya akan bikin hubungan lo sama doi lebih cair. Jadi start teasing, berinisiatiflah dalam mengejek. This is weird, this is really weird. Pokoknya semua hubungan itu perlu usaha, nggak terkecuali hubungan pertemanan. Emang gak seribet pacaran, tapi juga butuh usaha. So, pastikan lo tetap aktif dan tetap berinisiatif di dalam hubungan lo sama temen lo. Itu aja tips yang bisa gue kasih untuk sekarang. Gue sendiri consider diri gue adalah orang yang cukup jago gitu dalam mengakrabkan diri sama banyak orang. Tapi emang gak bisa dipungkiri banget kalau gue itu lebih prefer deket sama beberapa orang spesial aja sebenarnya. Nah, gue mau aja gitu hangout sama siapapun. Tapi kalau misalnya dikasih pilihan, misalnya jadwalnya tabrakan, ada orang-orang yang akan lebih gue prioritaskan. Dan mungkin beberapa lo juga tahu, kalau misalnya lo ngikutin 1% dari tahun lalu gitu ya, gue pernah beberapa kali didiagnosis menderita depresi. Dan di momen-momen kayak gitu, yang gue justru sangat-sangat bersyukur, punya hubungan berkualitas sama orang-orang yang emang gue peduli. 2 teman dekat gue mungkin tanpa mereka sadarin juga udah benar-benar membantu gue bangkit dari all that situation. Mereka juga yang banyak menyemangati gue pada waktu 1% baru banget gue tanganin. Dan gue juga mau lo punya kesempatan yang sama kayak gue. Bukannya gue mau lo depresi terus bangkit, tapi gue mau lo merasa bersyukur bahwa lo bisa punya hubungan berkualitas sama orang-orang yang emang lo sangat peduli. Karena apa gunanya sukses kalau misalnya lo nggak bisa menikmatinya sama orang-orang terbaik di hidup lo. Yaudah, itu aja dari gue sebelum kita terlalu sentimental jadinya.
Semoga lo sehat semua di sana. Gua Vicky, thank you for watching.